Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Madhusudana. Sudah lama tidak upload video lagi untuk mereview jurnal. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk kembali mereview ada 3 jurnal. Saya awali untuk jurnal yang pertama, tapi sebelum itu izinkan saya untuk perkenalan diri kembali. Saya Madhusudana, NIM 202307101, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Undiksa semester 1. Nah, review jurnal ini itu sebagai tugas dari dosen bernama Bapak Nyoman Tike, pengampu mata kuliah IPA masa depan. Baik, langsung saja untuk review jurnal yang pertama, ini berkaitan dengan Comparative Study of Nanoparticle and Alcoholic Fuel, Biodiesel, iDiesel, Blend Propofol, and Emission Environment. Nah, jadi dalam jurnal ini itu bagaimana pemanfaatan nanopartikel yang akan digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin diesel, yaitu biofuel. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita awali dari latar belakang masalah. Nah, dalam jurnal ini itu mengambil atau mengawali dari permasalahan pada sektor transportasi. Nah, memang kita ketahui bahwa hampir 50% bahan bakar fosil yang kita gunakan itu untuk memenuhi kebutuhan energi pada sektor transportasi ini itu sudah hampir semakin habis atau sudah diambang habis begitu ya. Nah, kemudian bahwa ada efek dramatis pula dari emisi gas rumah kaca. Kemudian ada perubahan iklim yang tidak menentu, sehingga ini menjadikan dasar bagi peneliti ataupun ilmuwan untuk mencari sebuah solusi bagaimana mulai dari sekarang itu memanfaatkan bahan bakar yang ramah lingkungan atau kita kenal sebagai biofuel. Jadi bahan bakar terbarukan yang memanfaatkan minyak nabati, kemudian alkohol itu sebagai sumber bahan bakar. Nah, kemudian dituliskan sebagai biofuel itu ya, di mana bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari atau terbarui dari minyak sayur dan minyak atau lemak hewan. Nah, itu sebagai dasar yang nanti akan mengubah persepsi kita untuk tidak mungkin bisa berpikir agar kita tidak selalu memanfaatkan bahan bakar fosil ini karena semakin lama akan semakin habis. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi sumber bahan bakar terbarukan ini agar bisa menggantikan nanti perlahan ya pergeserannya menggantikan bahan bakar fosil konvensional ini menjadi pemanfaatan biodiesel ini sebagai bahan bakar mesin diesel. Kemudian teori yang saya baca dari jurnal ini itu menyatakan bahwa nanopartikel dan oxygenated alcohol memiliki pengaruh positif pada peningkatan kinerja dan pengurangan emisi gas buang mesin atau dari pengeluaran mesin dia dengan memanfaatkan campuran bahan bakar biodiesel ini. Nah, dari proses transesterifikasi dari pemanfaatan minyak wijen dan minyak kelapa sawit dapat meningkatkan karakteristik aliran dingin pada mesin. Nah, jadi dalam jurnal ini dia melakukan riset dengan mengacu pada Mutjaba dan masuki di tahun 2020 dengan nanti memanfaatkan campuran dari minyak wijen dan minyak kelapa sawit yang akan dimanfaatkan sebagai biofuel yang akan digunakan sebagai biodiesel yang akan dimanfaatkan di mesin diesel nanti. Kemudian bagaimana skema dan metode yang diterapkan. Jadi di sini bisa terlihat dalam slide saya ada
pohon kelapa sawit, kemudian diambil buahnya, diambil kemudian minyaknya, ini ya. Begitu pula pada wijen, nah, diambil minyak wijennya, kemudian disatukan dalam homogeneous mixture. Jadi dua itu dicampur, kemudian menjadi campuran dari minyak kelapa sawit dan minyak wijen. Dalam proses ultrasound dari transesterification, jadi kedua zat itu, minyak kelapa sawit dan minyak wijen dicampur dan dijadikan satu dalam proses itu, menjadi seperti ini, palm systems biodiesel. Nah, sudah seperti ini. Kemudian ini kita kenal bahwa bahan bakar dari diesel komersil itu adalah B10, dicampurkan ke dalam minyak kelapa sawit dan minyak wijen itu, sehingga menjadi B30 biodiesel. B30 biodiesel ini dipecah kembali, disisipkan nanopartikel dan oxygenatednya. Sehingga bahan bakar ini kemudian akan dimanfaatkan dalam mesin diesel. Nah, dalam mesin diesel nanti akan dicek dari torsi dan bagaimana performa penghabisan bahan bakarnya seperti apa. Nah, kemudian dicek pula bagaimana emisi dari gas buang atau bahan bakar yang dilepaskan nanti untuk bisa mengurangi kadar karbon monoksida, ya, NOx, nitrogen. Ya, kira-kira seperti itu skemanya. Jadi memanfaatkan minyak kelapa sawit dan wijen yang dicampurkan nanti melalui proses transesterification dengan B10 menjadi B30 tapi biodiesel. Saya lanjut. Nah, ini proses biodiesel transesterifikasi yang tadi bagaimana itu dia pencampuran dari minyak kelapa sawit dan minyak wijen yang akan digabungkan dengan B10. Nah, jadi proses pencampurannya kira-kira 50/50. Nah, setelah reaksi selesai, campuran dipindahkan ke corong, pisah, gitu ya. Di sini nanti untuk mengisolasi biodiesel, metil ester dari gliserin dengan motor. Campuran ini dibiarkan dalam corong kira-kira 8 jam untuk bisa mengendap. Nah, lapisan bawah dipisahkan dari corong dengan membuka stop cook. Nah, lapisan atas mengandung biodiesel. Nah, itu yang akan nanti dimanfaatkan, dicampur dengan B30 untuk dimasukkan ke dalam mesin diesel. Nah, selanjutnya, ini proses bagaimana deteksi pada monitor dan bagaimana mengecek hasil emisi gasnya. Jadi, B30 yang sudah dicampur, B30 pump system biodiesel ini ya. Jadi B30 yang sudah dicampur dengan minyak wijen dan minyak kelapa itu, minyak wijen sama minyak kelapa sawit. Nah, dimasukkan ke dalam mesin. Nah, ini dia. Kemudian nanti akan dicek pada komputer untuk bisa melihat bagaimana performa mesin, penggunaan bahan bakar, torsinya, dan di sini ada analisa juga untuk mengecek bagaimana emisi gas yang di hasil buangannya dari bahan bakar itu menggunakan BOSCH BEA 350. Ini analisis untuk hasil buangan gas, emisi gas. Sehingga nanti akan diketahui bagaimana apakah terjadi peningkatan kinerja mesin setelah kita memanfaatkan minyak kelapa sawit dan minyak wijen ini sebagai biodiesel dengan pencampuran jadi B30 tadi. Nah, dari jurnal yang saya baca hasilnya bahwa ternyata untuk ini ya, tenaga rem mesin dan torsi, bahan bakar campuran partikel nano menunjukkan nilai torsi rem yang lebih rendah dibandingkan dengan B30 karena peningkatan nilai viskositas ataupun kekentalan yang berbeda ya dari bahan bakar akibat ada minyak sama minyak kelapa sawit, minyak wijen. Kemudian konsumsi bahan bakarnya lebih rendah. Nah, jadi ini jadi didapatkan hasil dari pemanfaatan biodiesel ternyata konsumsi bahan bakar dari mesin itu lebih rendah. Kemudian efisiensi dari
pemanasan rem, itu dia BTU untuk semua bahan bakar yang diuji menunjukkan kenaikan. Kemudian sedikit penurunan pada, nah jadi pada kecepatan yang relatif tinggi, itu dia panas remnya mengalami kenaikan, sementara di kecepatan lebih rendah, itu dia mengalami penurunan dan menghasilkan penggunaan bahan bakar yang lebih rendah. Nah, dari inilah hasil dari pemanfaatan biodiesel. Jadi cukup efektif biofuel dari B30 dengan memanfaatkan campuran dari minyak kelapa sawit dan minyak wijen. Nah, dari hasilnya, dalam pekerjaan ini minyak kelapa sawit dan minyak wijen dicampur dan kemudian melalui proses verifikasi dengan memasukkan antara 50 ya minyak kelapa sawit sama minyak wijen untuk bisa meningkatkan aliran dingin pada biodiesel. Kemudian bahan bakar B30 ini kemudian akan dipisahkan, nah akan dimanfaatkan itu di daerah di dalam jurnal itu di daerah Malaysia lebih intens digunakan B30 sehingga penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk pergeseran penggantian bahan bakar yang bisa lebih efektif, ramah lingkungan, dan lebih efisien. Dalam artian penggunaannya lebih irit begitu ya. Sekian dari penjelasan saya berkaitan dengan biofuel dan biodiesel ya, pemanfaatan minyak kelapa sawit dan minyak wijen menjadikan bahan bakar biodiesel ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.